Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Oh ya, kali ini saya mau berbagi tips cara merawat motor tua ya. Ya, mau dibilang tua sih, masih muda sih, masih remaja sih ya. Ini motor ini kelahiran tahun 97. Jadi, motor ini udah 23 tahun sampai tahun 2020 ini. Ini bodinya aku ganti yang tahun 2000. Jadi aku dulu belikan body second masih bagus. Soalnya yang tahun 97 warnanya oranye ya. Aku pengen ganti warna, kemudian dapat ini full body tahun 2000. Tapi motornya tahun 97. Sama peleknya. Peleknya aku ganti punya Daytona. Punya bekasnya Satria 2 tak ini dulu aku beli. Kemudian sama speedometernya ini juga aku ganti punya tahun 2000. Jadi aku yang lama itu gara-gara dulu sering kena panas ya, jadi memudar. Jadi jangan sering-sering dipanasin kalau bagian speedometer lama ini. Dulu speedometernya udah angka hampir 100.000 ya. Ini aku belikan lagi udah dapat angka berapa itu dulu 50.000 kayaknya aku belikan. Jadi otomatis motor ini udah berjalan di atas 100.000 kilometer lebih ya. Kemudian ini motor belum pernah turun mesin. Nah, yang perlu dicek sering tuh bagian kopling ini. Nah, ini bautnya ini jangan sampai kendor ya. Karena kalau kendor ini pasti kebanyakan motor kan akan lobak ya, lower itu bagian situnya. Nah, jadi selalu cek bagian itunya supaya awet. Sama bagian yang ya rantai sama bagian shockbreaker itu sering diperhatikan. Ini motor dari tahun 97 belum pernah turun mesin. Hanya aku selama pakai hanya satu kali ganti kampas kopling. Kalau yang dulu yang punya nggak tahu. Soalnya ini dari tangan pertama aku belinya. Terus ini knalpot ya. Bagian knalpot itu usahakan setiap kalau sering dipakai ya 1 bulan sekali kayak apa 2 bulan sekali dikasih oli. Jadi nanti berasap dikit nggak apa-apa. Jadi olinya nanti akan memuai di dalam-dalam dinding-dinding knalpot dalam itu. Jadi menyebabkan tidak keropos ya. Jadi aku sering kasih oli di bagian situ. Sama bagian-bagian yang sering berkarat ya. Di sini-sini ini dikasih oli. Lalu perhatikan juga kampas rem, jadi biar piringannya awet. Kemudian yang paling penting itu oli. Nah, oli mesin itu jangan sampai sekali-kali pun telat. Jadi nggak ada salahnya kan 1 bulan sekali kayak 2 bulan sekali kita cek volumenya ya. Jadi biar mesin itu awetnya itu karena oli. Nah, terus bagian bawah-bawah ini juga sering dilumasi. Terus bagian engkol juga ininya. Jadi biar nggak kering. Istilahnya gimana ya? Ya bikin awet itu. Kemudian bagian post tab ini juga. Pokoknya yang penting di bagian-bagian yang sering bergesekan itu usahakan selalu cek minimal bautnya kayak dikencengin apa olinya, apa dikasih oli maksudnya. Nah, ini motor ini masih hampir hampir mendekati standar semua ya. Oh ya, kebetulan ini tadi aku baru beli oli, jadi aku mau ganti oli mesinnya dulu supaya awet. Nah, ini dia aku pakai oli standarnya Suzuki. Sebenarnya aku kemarin 2 bulan yang lalu aku pakainya Pertamina apa Enduro. Terus tadi mau cari di toko nggak ada, adanya SGO sama mesran, jadi aku pakai ini aja lah. Yang penting nggak telatkan olinya. Oke, kita proses penggantian oli. Yang pertama disiapkan adalah tang, kunci 17, kemudian gayung. Nggak harus gayung, apa aja deh, yang penting bisa buat tempat oli. Sekarang kita buka bagian bawahnya oli. Tisu atau lap apa aja deh, yang penting bisa buat bersihin itu
baut bawah sama tuas penutup atas ini. Jadi harus kita bersihkan semua ya. Dari biasanya kan bagian bawah itu ada bekas-bekas kotoran pasir-pasir gitu ya. Jadi kita bersihkan, bisa pakai tisu. Kalau saya lebih suka pakai tisu sih, jadi sekali pakai. Kalau enggak pakai lap juga bisa. Bebas mau pakai apa aja. Oh ya, tambahan alat satu lagi, corong. Buat nanti nuang oli masukin ke dalam mesin ya. Ini kita tiriskan dulu. Oh ya, usahakan kalau nguras oli itu jangan pakai kompresor ya. Ya bisa, boleh sih pakai kompresor soal, tapi kebanyakan kompresor itu kan kadang mengandung embun air itu ya. Itu nanti nggak bagus buat di dalam mesin. Jadi nanti ada putih-putihnya itu. Jadi kalau lebih baik sih nggak usah pakai kompresor, toh nanti juga keluar semua kok. Pasti ada sisa-sisa dikit pun nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting nggak kemasukan air dari kompresor itu. Soalnya kompresor itu kadang mengandung embun sih anginnya tuh. Jadi nggak bagus buat dalaman mesin. Nah, fungsi tisu atau lap tadi buat bersihin ini. Jadi baut-bautnya itu dilapin semua. Biasanya ada pasir-pasir dikit sih di bagian pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini kita bersihkan. Jadi kalau pakai tisu itu enak sekali pakai. Kalau pakai lap juga bisa sih. Tapi saya lebih suka pakai tisu biasanya. Jadi bagian-bagian ini tuh harus dibersihin dari kotoran-kotoran yang menyebabkan baut bawah itu gampang dol itu karena habis dibuka terus kadang nggak dibersihin, langsung dimasukin, itu yang bisa buat dol mesin. Oke, ini baut udah saya pasang, udah terpasang dengan baik. Nah, udah pas, kita tinggal nuang olinya. Oke, setelah selesai kita taruh oli bekasnya dulu di bekas botolnya, jadi biar nggak tercecer kemana-mana nanti. Jadi ini bekasnya ini masih bisa dipakai buat ngelumasin apa aja lah, pintu-pintu besi kayak, atau dibuang juga nggak apa-apa. Tapi biasanya aku tak tampung di bak penampungan. Sekarang kita tutup bekasnya, jadi beres. Lalu kita bersihkan bagian tutup yang tutup olinya yang dratnya. Nah, ini tuh biasanya ada pasir-pasir dikit ya, jadi kita bersihkan supaya nggak ada kotoran yang masuk ke dalam mesin. Baru kita tutup, kita cek dulu volumenya. Nah, udah pas ya, mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera ya, tapi ini udah pas diameternya, ukurannya.
Oke, kita sekarang udah selesai. Jangan lupa dikencangkan dulu pakai tang, lalu kita coba hidupkan mesin. Oke, mungkin cukup sekian ya tips dari saya cara merawat motor lama agar awet ya mesinnya. Jadi jangan sampai telat olinya yang penting. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya.